singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, kita masuk di hari kedua bulan Juli. Mari kita ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan kidung keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 13, ayat 10 sampai 23. Kitab Hakim-Hakim pasal 13, ayat 10 sampai 23. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku.
Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Manoah. Dalam masa suram, saat segala keonaran berkecamuk di sekitar kita, seperti pada masa para hakim di Israel, bacalah bagian Alkitab ini. Simaklah kisah tentang kesalehan Manoah. Bayangkan, ketika ia sedang mendengarkan perkataan istrinya yang baik itu, ia sama sekali tidak meragukan amanat Allah. Ia hanya berdoa memohon amanat itu diulangi dan disampaikan secara lebih rinci. Catatlah betapa mutlak kepercayaannya akan janji Allah dan bagaimana ia menghormati suruhan Allah itu. Simaklah ketakutannya kalau ia sudah terlalu dekat kepada Allah dan pada kata-kata meyakinkan yang diucapkan istrinya. Selagi membaca bagian Alkitab ini, kita juga diimbau untuk memanjatkan doa syukur kepada Allah atas kehadiran orang-orang yang begitu saleh dan murni dalam suatu masa yang demikian korup. Dan mungkin saja bukan doa syukur yang akan kita naikkan, melainkan doa permohonan. Kiranya Allah memberkati kita dalam zaman modern ini dengan orang-orang seperti Manoah yang dengan kesederhanaan imannya menghibur kita di tengah-tengah lautan korupsi. Amin.
Mari kita ambil saat hening sejenak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk sapaan sabda-Mu, kesederhanaan iman Manoah menjadi suri teladan bagi setiap kami di tengah dunia yang kacau balau saat ini, di tengah situasi pandemi virus corona, di tengah bencana alam dan bencana kemanusiaan yang terjadi. Bagaimana kami terus mengarahkan pandang iman dan harapan hanya kepada Allah, sehingga Engkau menjadi naungan yang teguh dan teduh bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang masih terus bergumul dalam situasi pandemi virus corona dan juga bencana alam, bencana kemanusiaan yang terjadi. Keseriusan dunia, pemerintah di dunia untuk menyelamatkan masyarakatnya melalui pengadaan vaksin,
melalui penerapan protokol disiplin kesehatan, Tuhan rahmati dan restui. Biarlah upaya-upaya serius itu juga boleh kami respon sebagai masyarakat dengan bertindak secara serius pula, mematuhi instruksi pemerintah, mengikuti petunjuk pemerintah demi keselamatan bersama. Bahkan dalam situasi ini, banyak sektor-sektor kehidupan yang terdampak. Tentu kami semakin mewujudkan saling asih-asuh, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain tanpa membedakan siapapun. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, ketika pemerintah dan masyarakat bersinergi menjadi kekuatan untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Demikian pula gereja-gerejamu dipanggil untuk menjadi tangan kasih Allah, saluran berkat Allah. Sehingga dengan demikian dalam upaya mewujudkan itu, kami terus dibekali dengan hati yang penuh belas kasihan. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur, upaya-upaya mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian, Tuhan juga rahmati dan restui. Sehingga kehadiran gerejamu di tempat ini tidak menjadi batu sandungan, tapi sungguh-sungguh menjadi jalan berkat bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Upaya-upaya pemeliharaan yang diwujudkan melalui peribadahan, baik peribadahan umum, kategorial, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, maupun juga angkat hati, maupun juga pemahaman kitab suci, Tuhan rahmati dan restui. Demikian pula wujud-wujud kesaksian, diakonia, lumbung kasih GKJ Salatiga Timur menjadi salah satu jawab kiprah kami di dalam kehidupan bersama. Semuanya Tuhan berkati menjadi hal yang berkenan di hadirat-Mu. Terlebih pribadi-pribadi yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu, dalam sumbang saran, dalam sumbang dana, sumbang doa, sumbang daya, semuanya menjadi bagian penting untuk mewujud nyatakan belas kasihan Allah. Terlebih juga yang mewujud dalam kemajelisan, komisi, kepanitiaan tim, pengurus wilayah Pepantan, tenaga administrasi, pekarya, petugas-petugas di dalam peribadahan, di dalam kelompok kategorial. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, keluarga kami, jika kami terus bertekun dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab kami ini. Demikian pula kehidupan umat yang terus diperhadapkan dalam situasi ini. Kami terus memandang karya Allah yang luar biasa, sehingga kami tidak menjadi ciut, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, tapi teguh tetap di dalam kuasa kasih Allah. Kami, para adiuswa yang bergumul dalam situasi kondisi raga yang terbatas, Tuhan limpahi damai sejahtera sukacita, sehingga kami tidak ngeluh-ngeluh dan semplah, tapi terus bersemangat bersukacita di dalam Tuhan. Kami yang sedang menderita sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, terima kasih untuk kasih-Mu, melalui keluarga yang merawat kami, mulai teman, sahabat, saudara yang mendoakan, memperhatikan kami, sehingga kami juga terus teguh, terus merasakan pemeliharaan Allah, damai sejahtera dan sukacita Allah, sehingga kami segera berpulih kembali, sehat kembali, untuk melanjutkan hidup, melanjutkan iman. Kami sedang bergumul dalam relasi dan komunikasi, antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, dengan saudara, dengan tetangga. Tuhan juga melimpahi kami damai sejahtera sukacita, sehingga membangun kembali kehidupan bersama yang harmonis atau rukun sinihan asa hasuh. Demikian pula kami yang bergumul dalam situasi-situasi yang sulit, baik fisik, mental, dan spiritual. Allah juga melimpahi damai sejahtera dan sukacita, inovasi dan kreativitas, sehingga kami terus dimampukan untuk tetap survive, menjalani hidup, menghadapi hidup, terus bersemangat melanjutkan iman dan kehidupan kami.
Kami sebagai anak-anak yang juga terus mempersiapkan masa depan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan kehidupan yang layak melalui pekerjaan. Demikian pula penyelesaian tugas akhir. Kami yang sedang mencari sekolahan ataupun yang sudah mendapat sekolahan, biarlah kami terus bertekun, teman teliti, pandai-pandai menjaga diri, sehingga apa yang menjadi cita harap kami, doa usaha kami, Tuhan rahmati dan restui, dan pada waktu Allah kami mendapatkan yang terbaik. Kami keluarga-keluarga Kristen yang terus dipandang sebagai garam dan terang, Tuhan juga memberkati. Setiap daya, usaha, pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan berkati, boleh mendatangkan kecukupan rezeki. Kami dalam mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak kami, Tuhan juga melimpahi dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjadi para orang tua yang Tuhan berkenan. Sehingga kami terus menjadi garam dan terang, suri teladan, di mana Tuhan tempatkan kami, keluarga-keluarga Kristen. Ya Allah, demikian pula bagian-bagian keluarga kami yang jauh, di tempat-tempat lain, yang terhubung dalam komunikasi yang terbatas. Kami terus bertekun untuk saling mendoakan, memperhatikan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Sehingga biarpun terpisah, kami terus merasa dekat. Pangrekso, panjangkung, panggrimat-Mu terus nyata bagi kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, perlindungan, kecukupan rezeki, itu menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan hidup, melanjutkan iman. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.